Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putriani dengan NIM 23046011. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah fondasi utama dalam sistem pendidikan yang memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik, dari pengelolaan tenaga pengajar hingga manajemen sumber daya manusia dalam institusi pendidikan. Tanpa adanya administrasi yang terstruktur, sistem pendidikan bisa menjadi tidak efektif karena tidak ada kejelasan dalam rekrutmen, pengelolaan, dan pengembangan tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan. Administrasi ini melibatkan berbagai proses, mulai dari seleksi tenaga pendidik yang berkualitas, perhitungan kesejahteraan mereka, hingga evaluasi berkala yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam dunia pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Pendidik adalah individu yang secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran, seperti guru dan dosen, yang bertanggung jawab dalam menyampaikan materi dan membimbing peserta didik. Sementara itu, tenaga kependidikan mencakup berbagai profesi yang mendukung keberlangsungan sistem pendidikan, seperti staf administrasi, pustakawan, teknisi laboratorium, tenaga kebersihan, hingga pengelolaan keuangan sekolah atau universitas. Tanpa tenaga kependidikan, pendidik tidak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal karena mereka adalah tulang punggung yang menjaga agar sistem pendidikan tetap berjalan lancar. Oleh karena itu, pengelolaan keduanya harus dilakukan secara profesional agar setiap peran dapat berfungsi secara maksimal. Salah satu aspek penting dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah bagaimana memotivasi mereka agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini terdapat teori motivasi yang sering digunakan untuk memahami perilaku tenaga pendidik. Salah satunya adalah teori X dan teori W. Teori X menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya cenderung malas dan hanya bekerja jika ada pengawasan atau insentif yang jelas. Sehingga dalam organisasi yang menggunakan pendekatan ini sering ditemukan kontrol ketat dan sistem reward and punishment yang jelas. Di sisi lain, teori W beranggapan bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa bekerja secara mandiri tanpa perlu diawasi secara berlebihan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu dikelola dengan pendekatan yang seimbang, yaitu dengan memberikan penghargaan yang pantas atas kerja keras mereka, serta menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara profesional. Dengan begitu, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugasnya dan memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan juga mencakup proses pengadaan tenaga kerja yang berkualitas melalui seleksi yang objektif. Proses ini dimulai dengan analisis kebutuhan tenaga pendidik yang dilakukan secara berkala. Institusi pendidikan tidak bisa hanya merekrut tenaga pendidik berdasarkan keinginan semata, tetapi harus berdasarkan analisis yang matang mengenai kebutuhan program studi, jumlah peserta didik, serta kurikulum yang diterapkan.
Setelah analisis dilakukan, proses rekrutmen dapat dilaksanakan dengan menyeleksi kandidat terbaik berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan dalam proses ini adalah memastikan bahwa seleksi berjalan dengan transparan dan tidak terjadi nepotisme, sehingga yang terpilih benar-benar merupakan individu yang memiliki kompetensi terbaik untuk mengemban tugas sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Setelah diterima, tenaga pendidik yang baru juga perlu mendapatkan orientasi agar mereka dapat memahami lingkungan kerja dan nilai-nilai yang diterapkan dalam institusi pendidikan tersebut. Selain perekrutan, aspek kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi bagian penting dalam administrasi pendidikan. Seorang tenaga pendidik yang merasa dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya akan lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sistem penggajian dan tunjangan harus dikelola dengan baik. Dalam hal ini terdapat dua jenis tunjangan yang biasanya diberikan, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap meliputi gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diberikan secara berkala. Sedangkan tunjangan tidak tetap bisa berupa insentif berdasarkan kinerja atau kehadiran. Selain itu, hak-hak tenaga pendidik seperti cuti melahirkan juga harus diperhatikan. Menariknya, dalam beberapa kebijakan pendidikan, cuti melahirkan tidak hanya diberikan kepada tenaga pendidik perempuan, tetapi juga kepada tenaga pendidik laki-laki, agar mereka dapat mendampingi istri dan anak mereka di masa-masa awal kelahiran. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Selain kesejahteraan, pengembangan profesional juga menjadi bagian dari administrasi pendidikan yang sangat penting. Seorang tenaga pendidik tidak bisa hanya mengandalkan ilmu yang mereka miliki saat pertama kali diangkat sebagai pengajar, tetapi harus terus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pelatihan dan coaching sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka, baik dalam hal metode mengajar, penggunaan teknologi dalam pendidikan, maupun dalam pengelolaan kelas. Institusi pendidikan harus memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki akses terhadap berbagai pelatihan dan pengembangan profesional yang dapat membantu mereka menjadi lebih efektif dalam mengajar. Selain itu, pengembangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan etika kerja dan moral tenaga pendidik, sehingga mereka tidak hanya menjadi tenaga pengajar yang kompeten, tetapi juga menjadi role model bagi peserta didik mereka. Agar semua sistem ini berjalan dengan baik, evaluasi juga menjadi bagian penting dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap peserta didik, tetapi juga terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini harus dilakukan secara adil dan transparan dengan menggunakan instrumen yang tepat. Evaluasi tidak boleh hanya sekedar daftar periksa, tetapi harus mencerminkan implementasi nyata di lapangan. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek seperti loyalitas, kinerja, disiplin, kreativitas, serta kontribusi tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, maka institusi pendidikan harus segera melakukan perbaikan agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Pada akhirnya, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan bukan hanya sekadar mengelola tenaga kerja dalam dunia pendidikan, tetapi juga membangun ekosistem yang sehat dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan sistem administrasi yang baik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara maksimal, merasa dihargai, serta terus berkembang dalam karir mereka. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada kualitas pendidikan yang lebih baik, di mana peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas dan dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk terus memperbaiki sistem administrasi mereka agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang profesional, produktif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.